Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan Yesusku. Terima kasih buat hari ini, buat kehidupan yang masih boleh Kau karuniai, Kau sertai. Kami mau menikmati kasih-Mu Tuhan hari ini, berkat-Mu yang baru melalui ibadah hari ini. Kau yang boleh hadir, bekerja, dan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Wih, selidiki aku. Lihat hatiku. Lihat Ini hatiku. dalam banget ke Dalam artinya ya. banget, Iya. ya. Walaupun mungkin sebenarnya kita udah sering ya. Kalau misalnya dilihat ke belakang kayaknya kita udah lama denger lagu ini, udah tahu Iya. gitu kan. Tapi kalau misalnya kita lihat lagi liriknya itu tuh kalau menurut Kastela pribadi sih dalam sekali. bener, Karena sehati kita. iya, karena terkadang kita nggak sadar kan Kak, kalau misalnya aku tuh sayang nggak ya sebenarnya sama Tuhan Yesus, aku tuh bener-bener sayang sama sosoknya atau sama mujizat-mujizatnya aja, sama berkat-berkatnya Iya, aja. atau gitu pribadinya. kan. Betul sekali. itu Makanya dia. tadi langsung selidiki aku. Kakak mulai dari itu karena apa? Pengen ngecek juga nih adik-adik kita hari ini sudah menyapa Tuhannya enggak? Oh, Sudah iya, menyapa betul. Bapaknya enggak? Oke, betul ya, Kak, ya. Lewat
lewat saat teduh ya. lewat doa paginya juga ya kan, lewat kalau udah saat teduh lewat doa, kalau bisa ditambah lewat pujian juga ya kan Kak, itu Betul juga kan salah sekali. satu cara untuk kita sapa Tuhan kita. Betul. Dan itu menyenangkan hati Tuhan. Betul sekali Kak. Hari ini kita juga mau senang-senang dan Iya menyenangkan hati dong, Tuhan. karena kan kita mau ibadah buat Tuhan kan, kita mau menyenangkan hati Tuhan dan kita pun mau bersuka cita. Sebagai keluarga Kerajaan Allah. Asik. Oke, kalau gitu kita mau mau nyanyi, mau kan nyanyi mau nih menyenangkan Kak. hati Tuhan. Iya betul, tapi nyanyinya kali ini kita mau berkaitan dengan yang ada tutur-tutur kata itu loh Kak. Wih, Jadi ya. kalau tadi kan kita udah bilang Tuhan selidiki aku nih gitu. Kalau sekarang tuh kita mau nyanyi firman Tuhan tuh betul-betul bertumbuh gak ya di dalam aku. Aku tuh bener-bener Iya. denger tutur katanya Tuhan gak ya gitu. Karena Tuhan tuh bisa menyelidiki hati kita juga bisa tahu hati kita diselidiki lewat firman. Betul sekali Kak Egi. Kalau gitu kita mau langsung aja ya Kak. Kita mau puji Tuhan, kita mau nyanyi lagu tutur kata bagaikan air sirami tanah gersang. Pakai semangat, pakai senyum, tepuk tangan. Oke, tentunya buat Tuhan Yesus. Yes. Bagaikan air sirami tanah gersang, terasa sejuk menyegarkan, bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku, lembut indah tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan, janjimu yang indah ku berjalan di dalamnya. Sekali lagi teman-teman, kita mau ucapkan bagaikan air sirami tanah gersang. Bagaikan air sirami tanah gersang, terasa sejuk menyegarkan, bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku,
Kak? Semoga ya berjalan di dalam kehendaknya. Amin. Walaupun amin. kadang susah sulit, banget Kak, tapi itu sulit. pasti yang paling terbaik, Iya, betul. yang paling benar dan terindah. Betul sekali, makanya kalau misalnya kita minta hikmat dari Tuhan kan Kak, biar kita bisa mengetahui kehendak Kehendaknya Tuhan Tuhan, dan maunya Tuhan menjalani, apa. ya, menjalani kehendaknya Tuhan. Mungkin gak sesuai keinginan kita. Iya betul ya, sekali Kak, gitu. seringnya mungkin seperti itu ya Kak, tapi ya itu lagi. Tuhan lebih tahu loh. Iya Tuhan lebih tahu Yang karena lebih Tuhan kita butuh. Iya, Karena Tuhan Maha tahu. Iya betul, karena Tuhan juga nyiptain kita kan Kak. Betul, Sang jadi kudu Pencipta nurut. yang tahu. Iya betul. Jangan bandel ya Walaupun Kak Egy. susah. Iya Iya. betul. Kalau gitu sebagai keluarga lagi tadi ya. Oh iya betul. Kerajaan Allah. Karena kita hari ini mau bahas tentang warga-warga kerajaan Warganet. Allah. Iya. Warga bukan warganet Kak, tapi Bukan. warga kerajaan Allah ya Iya. kan. Jadi kita mau menyatukan hati kita nih. Betul sekali, untuk Kak memuji Egy. menyembah lagi. Karena Tuhan suka banget yang namanya pujian penyembahan. Iya betul, apalagi anak-anaknya yang memuji dia kan Betul Kak. banget. Jadi kita mau nyanyi lagi hari ini ada ya. Kita mau nyanyi lagu Satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Katakan yang keras. Keluarga kerajaan Allah. Hore. Tepuk tangan buat semua Tuhan keluarga Yesus. kerajaan Allah Amin. dimanapun kalian berada. Asik. Tuhan Oke. Yesusnya udah happy, amin. Amin ya. Semua happy hati kita. Iya, ya? happy dong Sukacita Kak, loh. sukacita memuji Tuhan dan mudah-mudahan Tuhan pun bersukacita juga ya dengan pujian kita dan teman-teman di rumah gitu. Oke, tadi kan kita bahas tentang keluarga kerajaan Allah kan Kak gitu ya.
Saat ini kita mau dengar nih Kak, warga kerajaan Allah. Tema kita hari itu warga kerajaan Allah. Heaven citizen. Iya. Kalau warga itu kan sesuai lagu kita tadi kan, satukan lah. Warga itu kan harus bersatu Iya, kan Kak. harus Warga bersatu. kerajaan Allah itu harus bersatu. Sama kayak kita juga teman-teman. Nah, anak Tuhan yang udah jadi warga kerajaan Allah harus bersatu. Betul. Ya kan, untuk di dalam Tuhan untuk melakukan kehendaknya tadi. Nah, kita mau dengar-dengaran nih sekarang Kak. Dari Bang Lukas yang akan menyampaikan firman Tuhan hari ini. Tentang warga kerajaan Allah itu seperti apa, entah ada, kalau warga itu kan ada haknya juga kan Kak, Ya, kewajiban. ada kewajiban juga kan Kak, nanti mungkin dibahas juga apa aja ya. Biar jelas, Biar apakah jelas. kalian sudah menjadi warga negara kerajaan surga WNKS yang Oh. sejati atau belum? Oh iya betul ya Kak, nanti kita sambil kita cek-cek lagi diri kita, oke, sambil dengarkan firman Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi puji Tuhan lagi, mau nyanyi lagu Ubah Hatiku. Semoga lagu ini juga bisa kita imani dan kita yakini kalau Tuhan mau mengubahkan hati kita menjadi lebih baik lagi. Gitu ya. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu.
Ya, salam Mariama. Semoga terus dalam keadaan salam, sukacita dan semangat. Ya. Tetap ada salam, ada sukacita dan semangat. Sebelum kita dengar-dengaran akan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini karena walaupun kami tidak berkumpul sudah lama di dalam satu kelas untuk kebaktian Tuhan, tapi kami percaya Roh Allah terus ada pada kami, sehingga kami dengan tetap semangat beribadah kepada Tuhan saja. Tolong kami satu persatu Tuhan, sebelum kami dengar-dengaran firman-Mu, kami mengundang Tuhan Yesus untuk mengisi hati pikiran kami, supaya kami tetap fokus pada firman Tuhan saja. Engkau pakai hamba-Mu juga Tuhan, supaya hamba-Mu dapat menyampaikan isi hati Tuhan. Sempurnakan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, tema kebaktian KKR minggu ini adalah warga kerajaan surga. Warga kerajaan surga. Sumber firman Tuhan kita ambil dari Efesus 2 ayat 19 sampai dengan 21. Mari kita buka Alkitab kita, adik-adik di rumah dibuka Alkitabnya ya. Efesus 2 ayat 19 sampai dengan 21. Saya bacakan ya, Efesus 2 ayat 19 sampai 21. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Sekali lagi tema kita, warga kerajaan surga. Warga kerajaan, warga negara. Negara dan kerajaan adalah bentuk dari pemerintahan. Warga negara ya ialah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara atau penduduk dari sebuah negara berdasarkan keturunan, tempat kelahiran yang diatur oleh undang-undang pada setiap negara. Setiap negara mempunyai kewajiban, setiap warga negara mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga negara. Nah, saya dan adik-adik media remaja tentunya adalah warga negara Indonesia. Karena kita semua lahir dari orang tua yang berkewarganegaraan Indonesia. Dan kita sah sebagai undang-undang sebagai warga negara Indonesia. Nah, apa hak kita? Jadi sebagai seorang warga negara mempunyai hak dan kewajiban. Apa hak kita sebagai warga negara? Sesuai Undang-Undang Dasar 1945, nah ini harusnya di sekolah udah belajar ya. Apa hak dan kewajiban warga negara? Ya, saya catatkan di sini 2 saja. Kita memiliki hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Tentunya ini sedang dilakoni atau dijalani oleh orang tua kita masing-masing, orang tua adik-adik masing-masing. Ya. Mereka melakukan pekerjaan dan penghidupan yang layak dan itu dilindungi oleh undang-undang jika pekerjaannya tidak melanggar undang-undang tentunya ya. Kemudian kita sebagai warga negara juga memiliki hak mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, ini yang adik-adik sedang jalani sekarang ya. Adik-adik sedang menjalani pendidikan ya, media remaja sedang menjalani pendidikan. Itu hak sebagai warga negara. Ya, kemudian ada hak, tentunya ada kewajiban supaya seimbang. Apa kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia? Saya catatkan 2 saja, tentunya adik-adik banyak tahu gitu ya. Di antaranya ada 2, wajib menaati hukum dan pemerintah. Ya, menaati hukum dan pemerintah. Hukum apa? Ya, contohnya sekarang peraturan-peraturan yang sederhana, lampu merah jangan dilanggar aja. Nah, kalau melanggar itu bukan warga negara yang baik. Ya, sederhananya gitu ya. Yang lain, wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ternyata
setiap warga negara berkewajiban untuk melakukan pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan fungsinya atau perannya masing-masing. Ya, itu dua tadi. Nah, bagaimana dengan tema kita tadi? Warga kerajaan surga. Ya, kita coba gali nanti warga kerajaan surga ini, apa itu kerajaan surga? Itu yang pertama nanti kita lihat. Yang kedua, di manakah kerajaan surga itu? Terus yang ketiga, bagaimana caranya menjadi warga kerajaan surga? Dan tentunya yang keempat, apa yang menjadi hak dan kewajiban sebagai warga kerajaan surga. Mari kita gali berdasarkan apa yang dijelaskan oleh Alkitab kita tentunya ya. Itu pedoman utama kita. Yang pertama tadi, apa itu kerajaan surga? Ada yang tahu apa kerajaan surga? Ya, kerajaan surga atau kerajaan Allah adalah kerajaan kekal di mana Allah yang memerintah dan berdaulat atas seluruh alam semesta. Ya, kerajaan surga atau kerajaan Allah adalah ya kerajaan di mana Allah yang memerintah dan berdaulat atas seluruh alam semesta. Jadi saya tadi sebutkan apa? Kerajaan surga atau kerajaan Allah. Nanti saya jelaskan. Itu ternyata sama. Kerajaan surga dan kerajaan Allah. Nah, Mazmur 103 ayat 19 katakan, Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Nah, itu tadi. Arti dari kerajaan surga. Tuhan sudah menegakkan tahtanya, ini Mazmur 103 ayat 19, di surga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Daniel 4 ayat 3, Raja Nebukadnezar mengatakan, kerajaan Allah adalah kerajaan yang kekal. Nah, lengkap ya definisi kerajaan surga. Kerajaan surga merujuk kepada tempat Allah memerintah. Jadi kerajaan Allah dan kerajaan surga itu sama. Hanya memang di kitab Matius, ya di kitab Matius kita tidak temukan kata-kata kerajaan Allah. Yang disebut di situ adalah kerajaan surga. Karena apa? Karena kitab Matius ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Umumnya ya, kitab Matius ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu tidak berani menyebut nama Allah. Maka mereka menyebut kerajaan Allah itu sebagai kerajaan surga. Jadi kerajaan Allah dan kerajaan surga itu sama. Ya, coba contohnya kita lihat Matius 5 ayat 3. Ya, contoh-contoh ya, Matius 5 ayat 3, berbahagialah orang miskin di hadapan Allah karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Nah, berbeda halnya dengan kitab Matius, kitab Markus. Nah, di sana disebut kerajaan Allah. Di mana selain Lukas adalah seorang Yunani, ya, dia juga menunjukkan surat kitab Lukas ini kepada orang-orang yang bukan Yahudi khususnya. Jadi di sana disebut kerajaan Allah. Jadi sekali lagi, kerajaan Allah, kerajaan surga sama ya. Ya, contohnya di Lukas 6 ayat 20. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Kalau di Markus 1 ayat 15 katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Sekali lagi, kerajaan surga, kerajaan Allah sama. Oke, itu tadi pertanyaan pertama, apa itu kerajaan surga? Sudah kita jawab. Sekarang pertanyaan kedua, di manakah adanya kerajaan surga itu? Di mana adanya kerajaan surga itu? Kalau negara Indonesia, ya tempatnya adalah di wilayah di mana Indonesia tempati, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Ya, dari Sabang sampai Merauke. Itulah tempat negara Indonesia. Bagaimana dengan kerajaan surga? Di manakah keberadaannya? Yesus sendiri mengatakan keberadaan kerajaan surga atau kerajaan Allah. Dalam Matius 12 ayat 28 dikatakan,
maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Datang dari mana? Tentunya dari surga. Jadi kerajaan Allah berada di surga, datang kepada kita. Tapi di Lukas 17 ayat 21 katakan, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Nah, saya ulang ya, Lukas 17 ayat 21 katakan, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Ada di antara kamu berarti kerajaan Allah ada di antara kita. Nah, di rumah adik-adik sekarang nih duduk, ada kerajaan Allah. Ya, di sini di gereja ini ada kerajaan Allah di antara kita. Ingat, doa yang diajarkan Tuhan Yesus, salah satunya kita berdoa dan menyebutkan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kita meminta kerajaan Allah datang ke bumi ini. Jadi bagi kita, ya, nanti yang memenuhi syarat sebagai warga negara, kerajaan Allah sudah ada di antara kita. Nah, itu pertanyaan kedua tadi ya, di manakah adanya kerajaan sorga itu? Sudah kita jawab. Sekarang pertanyaan ketiga, bagaimana caranya menjadi warga kerajaan sorga? Menjadi warga negara Indonesia tadi sudah ditentukan, tentunya berdasarkan undang-undang. Kalau warga negara Indonesia ya, begitu juga warga kerajaan sorga. Ada persyaratannya. Apa itu? Persyaratannya adalah menerima dan mengalami kasih karunia penebusan dalam Kristus Yesus untuk diselamatkan. Maka setelah itu kita menjadi warga kerajaan surga. Ingat, waktu Adam dan Hawa berdosa, maka semua manusia berdosa. Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, maka tidak ada lagi yang layak menjadi warga kerajaan Allah, warga kerajaan sorga. Ya, nggak ada yang layak, nggak ada yang bisa menjadi warga kerajaan sorga. Manusia tidak dapat membayar dengan apapun, harta sebanyak apapun. Jika kita memiliki harta setinggi gunung juga untuk membayar kewarganegaraan tidak mungkin bisa. Ya, kalau warga negara misalkan nih contoh ya, kalau kita mau membayar, saya ini punya uang sebanyak gedung gereja ini misalkan, saya mau jadi warga negara Singapura, mungkin dipertimbangkan. Oh, ini banyak uang ini, kita terima saja jadi warga negara Singapura, tapi dengan persyaratan ini ya, kita terima. Tapi menjadi warga negara kerajaan Allah nggak bisa. Sebanyak apapun harta kita nggak bisa. Bahkan sebaik apapun, sebanyak apapun kita melakukan kebaikan tidak akan bisa membuat kita menjadi warga kerajaan surga. Roma 3 ayat 23 sampai 24 katakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Wow, menjadi warga kerajaan Allah disebut cuma-cuma. Tapi harus mengalami penebusan dalam Kristus Yesus. Untuk menerima penebusan kita harus bertobat, mengaku dosa kita di hadapan Tuhan Yesus, dan selanjutnya taat kepadanya. Ya, taat kepadanya. Maka kita menjadi warga kerajaan surga. Jadi setelah kita menjadi warga kerajaan surga, mengucap syukurnya adalah dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Bukan melakukan perbuatan baik supaya menjadi warga kerajaan surga, tetapi setelah kita menjadi warga kerajaan surga, kita melakukan perbuatan-perbuatan baik. Itu tandanya kita mengucap syukur. Ya, itu tandanya kita mengucap syukur. Kalau menjadi warga negara Indonesia tadi cukup dengan lahir dari orang tua yang memiliki kewarganegaraan Indonesia. Ya, berbeda dengan menjadi warga kerajaan Allah. Jika orang tua kita, jika orang tua kita orang yang taat, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka tidak otomatis kita menjadi warga kerajaan Allah loh.
Ya, coba kalau di sampingnya ada orang tuanya, ya kasih tahu, Pak, Mak, Bapak, Mama kan sudah percaya kepada Kristus dan taat. Saya bisa ikut nggak? Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Soal masuk dalam kewarganegaraan surga itu urusan pribadi masing-masing. Bertobat itu urusan pribadi masing-masing. Nah, bapak mamanya bisa mengajak, mengingatkan, ya, kakak guru KKR-nya bisa mengajak, mengingatkan, menuntun, tetapi keputusan untuk bertobat, untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi adik-adik masing-masing. Ya, mau menjadi warga negara kerajaan surga, putuskan dengan pribadi masing-masing. Nah, Efesus 2 ayat 19 tadi kita udah baca ya. Yang udah kita baca tadi katanya demikian. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Kalau kita sudah bertobat, memohon ampun, menerima Yesus satu-satunya juru selamat, maka kita menjadi anggota-anggota keluarga Allah dalam satu persekutuan yang indah bersama bersama warga kerajaan surga. Kalau Filipi 3 ayat 20 lebih jelas lagi. Filipi 3 ayat 20 ya, saya baca. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Jelas dikatakan. Kewargaan kita adalah di dalam surga. Nah, harus ya, jelas tuh. Jadi pertanyaan 3 kita sudah jawab. Bagaimana caranya menjadi warga kerajaan surga? Saya ulang ya. Menjadi warga kerajaan surga cuma-cuma, gratis. Ya, tapi dengan cara bertobat secara pribadi, mengakui dosa, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah disalibkan, yang menyucurkan darahnya untuk menghapus dosa kita. Ya, itu. Lalu taat. Nah, itu syaratnya menjadi warga kerajaan surga. Nah, pertanyaan selanjutnya. Apa yang menjadi hak dan kewajiban warga kerajaan surga? Tadi warga negara Indonesia ada hak dan kewajiban. Nah, sebagai warga kerajaan surga juga punya hak sebagai warga negara, warga kerajaan surga. Hak yang pertama, saya buat ada 3 di sini ya. 1, ya, berhak mendapatkan tentunya keselamatan. Berhak mendapatkan keselamatan. Keselamatan dari penghukuman akibat dosa. Kedua, berhak mendapatkan kehidupan yang kekal. Roma 6 ayat 23 katakan, sebab upah dosa ialah maut. Ya, sebab upah dosa ialah maut. Artinya, kalau kita tidak menjadi warga kerajaan surga, tinggal tunggu penghukuman. Maut itu adalah mati kekal. Tinggal tunggu dihukum masuk neraka. Kalau kita bukan warga kerajaan surga. Maka Roma 6 ayat 23 katakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi, nah tidak titik ya, tadi upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah itu, sebagai warga kerajaan surga kita mempunyai hak mendapatkan hidup yang kekal. Yang ketiga, apa haknya? Ternyata kita, nah ini luar biasa, ternyata kita sebagai warga kerajaan surga memiliki hak menjadi ahli waris. Berhak menjadi ahli waris. Galatia 4 ayat 7 katakan, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Nah, luar biasa kan? Tadi gratis untuk menjadi warga kerajaan surga loh. Sekarang setelah kita jadi warga kerajaan surga, kita mendapatkan hak-hak yang sangat istimewa, luar biasa. Nah, apa respon adik-adik?
adik-adik kami madya dan remaja dari hak yang diterima kalau menjadi warga kerajaan surga. Ya, yang tadi saya sudah sebutkan. Nah, kita ulang deh ya. Hak menjadi warga kerajaan surga. 1, berhak memperoleh keselamatan. 2, hak sebagai warga kerajaan surga. Yang kedua adalah memperoleh kehidupan yang kekal. Yang ketiga, sebagai warga kerajaan surga berhak menjadi ahli waris. Wow, kalau saya bilang sih wow, lihat ya. Perhatikan, itu sangat istimewa. Kita yang tadinya berdosa, tidak bisa jadi apapun, hanya menunggu penghukuman, ya, sekarang menerima hak yang sangat luar biasa, istimewa. Tapi ingat, tadi ada syaratnya ya. Ada syaratnya, bertobat, memohon ampun kepada Tuhan, terima Tuhan Yesus, lalu tidak titik sampai situ loh. Lalu taat kepadanya sampai akhir zaman, sampai kita ketemu Yesus yang akan datang kedua kali. Ya, itu kalau saya bilang sih wow gitu ya, mendengar hak itu. Tapi di balik hak ada kewajiban. Jadi apa nih? Kewajiban warga kerajaan surga. Ya, yang terutama adalah tentunya mendahulukan kerajaan surga, mendahulukan kerajaan Allah dalam hidup kita. Kalau Matius 6 ayat 33 pasti sering dengar. Matius 6 ayat 33 katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya dalam hidup kita. Caranya bagaimana? Ya, caranya tentu yang penting kita tahu ya. Bagaimana mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya dalam hidup kita? Yang pertama, ini sering sekali kakak-kakak gurunya, ya, orang tuanya sering sampaikan. Yang pertama caranya adalah hidup dengan menaati firman Tuhan. Untuk dapat menaati firman Tuhan, caranya bagaimana? Kita harus mencintai firman Tuhan terlebih dahulu. Mazmur 119 ayat 47 katakan, aku hendak bergemar dalam perintah-perintahmu yang kucintai itu. Saya ulangi ya, Mazmur 119 ayat 47 katakan, aku hendak bergemar dalam perintah-perintahmu yang kucintai itu. Jadi, tahap awal kita harus mencintai dulu firman Tuhan. Jangan sampai kita baca saja. Jangan sampai kita mempelajari saja kayak buku-buku pelajaran. Tidak seperti itu. Kita harus mencintainya. Kalau kita mencintainya, maka apa yang disampaikan oleh Tuhan di dalam firman-Nya akan kita ingat dan akan kita lakukan. Tentu ya, akan kita lakukan. Ya. Jadi bagaimana tadi cara pertama? Kewajiban kita tadi mendahulukan kerajaan Allah, yaitu dengan hidup dengan menaati firman Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, cara mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang kedua, tadi sudah mencintai firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, maka setelah itu apa? Harus ada pertumbuhan dan harus ada buah. Yohanes 15 ayat 18 katakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi warga kerajaan surga harus taat kepada firman Tuhan, kemudian bertumbuh dan berbuah. Nah, karena itulah disebut sebagai warga kerajaan surga. Buah yang di sini dimaksud ada dua. Nah, buah apa? Buah perubahan secara pribadi. Yang selama ini mungkin kita sering berbohong. Nah, sekarang buahnya adalah berubah menjadi orang yang jujur. Ya.
Itu buah-buah pribadi, buah perubahan pribadi setelah kita menerima Yesus. Yang selama ini kita suka mengganggu orang lain atau suka ngebully misalkan. Sekarang kita justru menolong orang lain, membantu orang lain, gitu ya. Memberikan semangat kepada orang lain. Nah, itu buah-buah perubahan pada pribadi. Ada buah kedua adalah buah penginjilan. Itulah yang dimaksud kepada syarat yang ketiga. Nah, bukan syarat, tapi kewajiban yang ketiga, yaitu memberitakan kerajaan Allah melalui Injil. Jadi itulah mendahulukan kerajaan Allah. Mendahulukan kerajaan Allah yang ketiga adalah memberitakan kerajaan Allah. Lukas 9 ayat 2 katakan, dan ia, Yesus, mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah. Lukas 9 ayat 2 katakan, saya ulang, dan ia, Yesus, mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah. Matius 10 ayat 7, tadi kita sudah baca, pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Pergilah dan beritakanlah kepada kita, warga kerajaan sorga. Sampaikanlah kepada orang, kerajaan sorga sudah dekat. Oke, sudah tahu apa kewajiban kita sebagai warga kerajaan sorga yang mendahulukan kerajaan Allah atau kerajaan sorga ya. Dengan cara satu tadi kita ulang, kewajibannya hidup sesuai dengan firman Allah, mencintai firman Tuhan. Kedua, bertumbuh dan berbuah. Ketiga, memberitakan kerajaan surga melalui Injil. Nah, sekarang kita sudah tahu tadi yang pertanyaan 4 di awal. Apa itu kerajaan surga? Sudah tahu ya? Kerajaan surga adalah Allah lah yang memerintah dan berdaulat. Ya, di manakah kerajaan surga? Ada di surga dan ada di antara kita. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara menjadi warga kerajaan surga? Melalui pertobatan, memohon ampun kepada Tuhan Yesus. Kemudian menerimanya menjadi juru selamat secara pribadi dan taat. Yang keempat, apa yang menjadi hak dan kewajiban sebagai warga kerajaan surga? Ya, haknya banyak tadi, ada 3. Kalau diteliti di Alkitab banyak lagi haknya loh. Ya, tapi tadi saya sampaikan 3 saja yang penting. Menerima keselamatan berhak, menerima kehidupan yang kekal berhak. Kemudian yang ketiga, menjadi ahli waris. Ahli waris kerajaan loh. Kita yang bukan apa-apa nih menjadi ahli waris kerajaan. Saat kita nanti terangkat ke surga, di surga nanti apapun milik Allah itu jadi kita juga miliki, ahli waris. Itu yang ketiga, haknya. Yang ya kemudian tadi apa? Kewajiban. Nah, kewajiban. Nah, ada hak tentu ada kewajiban. Kita tidak bisa memiliki iman yang mati, kata Yakobus. Kalau kita hanya memiliki iman yang mati, iman tanpa perbuatan, itu sangat egois. Jadi kita memiliki iman harus ada action, harus ada perbuatan. Perbuatan itu adalah kewajiban kita sebagai warga kerajaan surga. Ya, kewajibannya tadi mencintai firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kedua, bertumbuh dan berbuah. Ketiga, memberitakan tentang kerajaan surga. Nah, maukah kita menjadi warga kerajaan surga? Maukah adik-adik kami madya menjadi warga kerajaan surga? Maukah adik-adik kami remaja menjadi warga kerajaan surga? Kalau saya ditanya, dan saya ternyata sudah menjadi warga kerajaan surga. Saya sudah lahir baru, sudah bertobat, memohon ampun atas dosa-dosa saya, menerima Yesus sebagai juru selamat yang hidup. Dan atas pertolongan Roh Kudus saya berusaha taat kepada firman Tuhan. Dan puji Tuhan, saya banyak mengalami hal-hal yang luar biasa bersama Tuhan Yesus setelah saya lahir baru.
Saya berdoa, saya mengharapkan adik-adik kami juga semua menjadi warga kerajaan surga. Ya, jadilah warga kerajaan surga yang bertumbuh dan berbuah. Amin. Tuhan Yesus berkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah kami dengar. Biarlah firman-Mu menjadi rema dalam hati kami bertumbuh dan berbuah. Dan kami punya tekad supaya kami menjadi warga kerajaan surga. Tuhan sudah membuka jalan itu melalui Yesus yang sudah disalib. Dan Tuhan menunggu, walau di mana jika ada di antara kami belum bertobat, memohon ampun kepada Tuhan, menerima Yesus sebagai juru selamat yang hidup, Tuhan menunggu. Dan jika saat ini ada yang mau bertobat, Tuhan akan menerimanya dengan sukacita. Surga akan bersorak. Terima kasih Tuhan untuk hati kami, hati adik-adik kami yang mau menerima Yesus. Bersyukur Tuhan, mereka menjadi warga kerajaan surga. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kenapa Kak? Enggak apa-apa Kak. Bersukacita tetap ya. Iya, bersukacita dong. Udah dengar firman, tambah bersukacita karena ternyata kita satu saudara dalam Tuhan. Betul One sekali, blood. betul sekali Kak. Walaupun Satu kita darah. berbeda-beda mungkin ya di kehidupan dunia ini, tapi ada satu hal yang menyatukan kita, darah Tuhan Yesus. Darah Yesus ya, walaupun betul bukan sekali. darah biru. Iya, bukan darah ungu atau darah apapun itu, tapi Darah lebih, Yesus, lebih berharga darah saudara. Tuhan Yesus Kak Egy daripada Betul darah sekali. biru dan lain-lainnya. Oke. Ya, jadi kita mau bersyukur ya, Iya, betul sebagai sekali, Kak. saudara kita mau nyanyikan lagu sekaligus kita juga mau memberi buat Tuhan ya, buat memberkati juga sesama kita ya Iya, dan betul gereja sekali, kita. Yuk kita langsung aja nyanyikan lagu tentang persaudaraan. Sebagai saudara di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa, terkadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh, bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir, setujuan, melangkah bersama. Tuayan besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, songsong hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Kita bertumbuh. Kita bertumbuh, bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir, setujuan, melangkah bersama. Tuayan besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, songsong hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Kita gerejanya dan Kita. biar Tuhan boleh dimuliakan melalui kehidupan kita yang adalah gerejanya. Betul Amin. sekali, amin Kak Egy. Oke. Ibadah kita udah Hampir mau kelar, ya, udah mau mau selesai. di penutup ini Kak. Kalau gitu kita mau tutup dengan doa syafaat aja ya. Oke, teman-teman, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa.
Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu untuk ibadah kami hari ini dari awal hingga akhir, dan biar segala pujian penyembahan yang kami lakukan hari ini boleh berkenan di hadapan-Mu, terlebih boleh memuliakan nama-Mu Bapa. Persembahan yang kami kumpulkan juga kiranya itu boleh semakin mengharumkan nama-Mu juga. Firman yang kami dengar hari ini juga Bapa yang bantu kami untuk boleh memahami, terlebih untuk melakukannya dalam kehidupan kami yang sebagai anak-anak Tuhan, kami sebagai warga kerajaan Allah, biar kami juga boleh menunjukkan kehidupan kami selayaknya anak-anak Tuhan. Bapa yang baik, berdoa juga buat orang tua kami, Engkau yang berkati mereka dalam setiap pekerjaan yang dilakukan, agar semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Engkau yang berikan juga kesehatan, berkat dan umur yang panjang. Kesehatan kami masing-masing juga Tuhan, Bapa yang bantu kami agar kami boleh tetap menjaga tubuh kami Tuhan, kesehatan kami, sehingga kami boleh melakukan segala aktivitas kami dalam keadaan tubuh yang baik juga. Persekolahan teman-teman Madya dan remaja juga kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang tetap tuntun mereka walaupun mereka masih sekolah online Tuhan. Kiranya mereka boleh tetap semangat dan boleh memahami lebih lagi tentang pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh guru-guru mereka. Terlebih Kau juga yang berkati guru-guru mereka Tuhan, biar mereka juga boleh penuh dengan semangat, penuh dengan hikmat kebijaksanaan dalam mengajar dan mendidik anak-anak sekolah mereka. Bapa yang baik, berdoa juga buat bangsa dan negara kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu para pemimpin-pemimpin kami Tuhan, biar mereka juga boleh memimpin negara ini, setiap daerah ini yang ada di Indonesia dengan penuh hikmat kebijaksanaan, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dan benar di hadapan-Mu ya Bapa, sehingga bangsa ini juga boleh semakin baik ke depannya. Berkati juga seluruh aktivitas kami hari ini Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu, biar semua yang kami lakukan boleh berkenan di hadapan-Mu. Ini doa kami Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan, agar kami layak disebut sebagai anak-Mu saja. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, mari kita sempurnakan doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Shalom, sukacita, semangat. Bye. Bye-bye.